Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara, karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya, karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini, dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih meresap. Pantes saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang, jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara. Wow, gede dan panjang ya cakwenya. Kayak berotot keker gitu loh bentuk cakwenya. Dan ini tuh berdaging banget. Jauh-jauh ke Bali nyamperin cakwe guys. Katanya orang Bali, cakwe ini tuh enak banget guys. Namanya Cakweku 888. Yuk, cakwe ini tuh pernah viral di Jalan Gatsu, dan sekarang buka outlet lebih luas dan ada tempat dine-in-nya. Tuh cakwenya digorengin fresh begitu kita pesen. Halo Kak, spesialnya cakwe di sini tuh apa ya? Cakwe ayam udang sih Kak. Isiannya ayam sama udang ya. Berarti halal ya Kak? Halal. Gak perlu khawatir karena supplier daging mereka juga bersertifikat halal. Nah ini cakwe ayamnya guys, udah dipotong-potong dan ditaburin cabai rawit hijau di atasnya. Penyajiannya tuh unik dan khas banget ya. Sausnya tuh manis, gurih, nikmat banget guys. Dan sausnya ini homemade, cuman mereka doang yang punya. Tuh di atasnya ini olahan ayam dan udang, 95% loh komposisinya. Lebih meaty daripada cakwe biasanya. Tahu ayam guys, ini Mimin siramin sausnya. Wah, gede banget. Sausnya tuh cita rasanya mirip banget kayak cuko pempek. Manis, seger, cocok banget dipaduin sama tahunya yang berdaging. Siomainya guys, gede banget tuh. Kakaknya ini kalau bikin makanan standarnya harus sejumbo ini ya. Gak cuman ukurannya aja yang jumbo, tapi ini tuh bener-bener berdaging banget siomainya. Cocok banget deh sore-sore ngemil di sini sambil ngopi ataupun minum yang seger-seger. Kalau ke Bali kalian wajib samperin ya. Bisa order lewat ojol juga kok. Bang Coipan satu tampah. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelengar semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri guys. Nah ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini bestseller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah matang. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget, Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih, dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy, dan makin gurih karena ada taburan wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipin.
Tempat segede ini tuh bukan mall loh guys, tapi cafe. Penasaran Mimin isinya apaan ya? Yuk. Namanya tuh Mix and Max. Lah tapi emang dari luar ini kayak mall guys. Ada baju-baju kayak gini. Begitu dibuka ternyata cafe. Tuh ada barista-barista yang lagi nge-whisk matcha. Mix and Mix ini kita ada jual butik sama brand cafe sih. Cuma base kita itu sebenarnya di Medan. Kita udah buka restoran juga di Medan. Sama ada jual baju butik juga. Bajunya juga bagus-bagus lagi. Kita cobain menu-menunya yuk. Nah mereka tuh terkenal sama Einspiner seriesnya guys. Jadi minumannya tuh di atasnya ada homemade sea salt free. Dan sekaligus menjadi Einspiner pertama di Indo. Nah ini tuh matchanya nggak sembarangan guys. Pakai highest ceremonial grade matcha yang impor dari Uji Jepang. Konsistensi krimnya tuh bagus banget ya guys. Dan ini coklatnya bukan pakai yang mediocre. Einspiner seriesnya bener-bener gak ada lawan sih. Nah ini dirty series mereka pakai full arabica dan susu yang khusus. Ini yang black sesame guys. Ternyata wijen hitam dan kopi tuh cocok banget kalau dipaduin, umami. Kalau yang ini yang hazelnut tuh lihat pakai potongan kacang hazelnut asli. Kopi tergurih yang pernah Mimin cobain. Nih ngasih lotus biscoffnya generous banget. Butterscotch latte-nya ini Mimin klaim jadi yang terenak di Indo. Shibuya maple toastnya ini juga jangan sampai ke skip. Base-nya aja pakai roti tawar Jepang. Ngasih butternya juga banyak banget. Dipaduin homemade cream yang milky. Ini tuh pecah banget di mulut Mimin. Diakhiri dengan matcha black sesame latte. Wah kalian mesti banget sih nyamperin ke sini. Wow. Oh jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Dari keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys Mimin cobain taroban. Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya. Karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Tuh lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener se-full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys ini tuh enak banget. 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taronya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh gak over sweet. Mimin suka. Wah ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya taroban kalian wajib cobain. Onde-onde ini bisa muncrat ke segala sisi guys. Geres banget, puas deh Mimin makannya. Guys ini Mimin lagi ada di kedai rantau. Dan kalau weekend bisa serame ini guys. Kayaknya ini deh kopi tiam yang paling rame yang ada di Bali. Kalau weekend kayaknya semua orang Bali ngumpul di sini deh. Enaknya lagi guys, pesannya tuh lewat barcode. Jadi kita nggak perlu ke kasir. Terus harga menunya juga murah-murah banget. Cuman mulai 20 ribuan. Makanannya lengkap dan temanya tuh peranakan Malaysia. Pantesan mereka punya char kway teow. Otentik ya karena smoky dari arangnya tuh kuat. Terus dapat seafood yang gede-gede. Terus ini menu andalan mereka guys, mie mama rantau. Kayak mie goreng gitu ya. Bentuk mie nya tuh tebel, kenyal. Dan bumbunya tuh gak cuma sekedar manis, tapi ada gurih-gurihnya. Parah sih, enak banget. Pantes aja ya orang-orang tuh pada rame kesini. Nyesel deh Mimin taunya telat. Salfok sama chili oil homemade-nya enak banget. Yang bersarang ini namanya butter chicken egg floss. Bikinnya gak ngasal, ada aroma daun kari, buttery. Tekstur ayamnya juga juicy. Oh iya, tenang buat sahabat Mimin yang muslim. Di sini tuh semua masakannya muslim friendly. No pork, no lard. Mimin udah buktiin sendiri. Jangan lupa pesen ais kacang merahnya. Kata orang ini tuh legit banget dan bener. Ini bakalan jadi tempat makan sambil nongkrong paling comfy di Bali. Cus deh cobain rantau di Bali. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, pho yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini.
ini. Condiments-nya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah, daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana? Udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuma 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah, kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. You guys ramein Pho Lab sekarang. Dulu Mimin cowok tuh gak pernah ngerayain Valentine. Katanya Valentine itu bukan budayanya. Tapi semenjak pacaran sama Mimin cewek, dia tuh rela banget loh ganti budaya. Valentine kali ini kita ngerayainnya di Falala Coklat. Ini adalah Valentine ke-14 kita selama pacaran, sekaligus menjadi Valentine terakhir sebelum kita menikah. Dulu Mimin cowok tuh mampunya cuman beli Silver King. Sekarang puji Tuhan udah bisa ke Bali dan beli coklat sepremium Falala Coklat. Dia itu 100% halal MUI. Dan untuk Valentine kali ini Falala Coklat open pre-order Valentine's Day Edition mulai tanggal 1 sampai 12 Februari. Itu untuk area Bali ya guys, dan untuk luar Bali mulai tanggal 1 sampai 9 Februari. Lucu banget ya dapat kartu ucapan kayak gini dan diikat sama pita lucu. Mimin suka banget sama packagingnya. Kita cobain dulu yang varian mix. Ini Mimin beli yang matcha dan juga hazelnut. Cuttingannya rapi banget dan gak butuh waktu lama. Dia tuh langsung melting di mulut Mimin. Dan ini varian bestseller mereka guys, matcha. Dia tuh wangi, sepet, tapi gak over bitter dan over sweet. Ini tuh favorit Mimin. Buat yang Choco Edik, Mimin saranin kalian beli dark coklat deh. Ini tuh 100% pakai coklat lokal Bali dengan grade tertinggi. Dia tuh tipikal coklat yang intens banget dengan aftertaste yang kompleks. Seneng banget Valentine's ke-14 ini kita rayain di Falala Coklat. Saling mencintai adalah budaya umat manusia. Jadi gudeg ini tuh masih masaknya tradisional guys, pakai kayu bakar dan di pawon. Pawonnya pun juga kayak purbakala gitu guys, gelap-gelapan. Berburu gudeg di Jogja, masuk-masuk gang kayak gini guys. Gangnya sempit dan gak bisa dilalui motor guys. Sebelum masuk pawon tiba-tiba ketemu Ming. Lucu banget, dia lagi hamil. Dan jualannya tuh bentar banget guys, cuma 3 jam aja. Nah pesennya pun juga masuk pawon kayak gini guys. Tuh nasinya aja udah mau habis. Untung lauk-lauknya masih lengkap. Nah biasanya orang lokal Jogja tuh kalau makan gudeg di sini guys, bukan gudeg-gudeg yang terkenal sama wisatawannya itu. Ini Mimin pesen gudeg yang komplit pakai ayam kampung bagian paha. Berasa kayak dimasakin Simba deh kalau kesini. Nah seporsi kayak gini harganya tuh cuma 50.000 aja guys. Untuk rasanya manis, gurih dan ada sedikit pedes. Terus ayam kampungnya ini lembut banget. Ini bukan tahu ya, tapi krecek. Jadi krecek tuh kerupuk kulit sapi yang direndam semalaman. Teksturnya kenyal-kenyal berair gitu. Telur bacemnya guys. Oh wow. Buat kalian pecinta gudeg pasti suka banget sama gudeg pawon ini karena cita rasanya tuh kompleks. Kalau ke Jogja wajib mampir ya di gudeg pawon.